Hai guys, kembali lagi di podcast KPK dengan tema yang masih sama yaitu self development tapi dengan topik yang berbeda. Nah, topik kali ini itu adalah change for the better. Easy tips. Sebelumnya kenalin, gue Windy Dita. Kalian bisa panggil gue Dita dan rekan gue. Hai, gue Widi. Nah, di sebelumnya kita udah pernah ketemu belum sih? Belum ya, karena sebelumnya gue cuma sama Aya nih. Dan itu gue bahas tentang self development dari salah satu teman kita, di mana self development versi dia itu adalah kuliah sambil manggung. Wah, keren banget sih. Keren banget ya. Saya nggak ada lo, kenapa nggak ada lo? Gue sibuk, sorry ya. Oh iya, di Takarang ya. Ya, sebelumnya gue berhalangan hadir, tapi kali ini gue bisa hadir mandu acara bareng Widi. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol dan sharing tips mengenai self development. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Dan kali ini udah ada seseorang yang siap banget nih untuk berbagi tipsnya. Gitu. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan lu? Oh, gue. Aduh, teman. Aduh, kenapa gue? Ya, gimana ya? Kan lu dari tiap semester tuh terlihat banget tuh gitu. Oh iya gitu. Kelihatannya gitu ya. BTW Kenapa? sebelum mulai topik, perkenalan diri dulu dong. Oh iya. Tadi kan udah nih, gue ngenalin ulang nih. Iya. Gak apa-apa ya. Halo semuanya, gue Widi. Gue mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Dan kayak tadi yang udah dibilang sama Dita, kalau gue banyak berubahnya ya. Iya. Sebenarnya banyak berubahnya benar sih, cuma kalau berubahnya jadi tuh gue berubah itu, iya emang bener berubahnya dari awal masuk kuliah. Karena dulu SMA itu jujur gue beda banget. Gue versi SMA sama gue versi kuliah tuh beda banget. Bedanya gimana tuh? Bedanya dulu tuh waktu SMA gue orangnya super duper males. Serius banget, ini males banget. Kayak gue gak pernah ngerjain tugas di rumah, ngerjain tugasnya di sekolah. Bukan ngerjain sih, itu lebih ke nyalin gak sih? Iya, lebih nyalin Lu gitu sih. gak? Enggak ya? Kayaknya gue Gitu sih, gue gitu. Oke, berarti kita semua gitu gak sih? Ya, atau kita semua berdua sih doang? kayaknya. Kita doang kayaknya. Berdua doang ya. Jadi terus gara-gara gue udah mau masuk kuliah, jadi kayak sadar gitu gak sih? Kayak masa mau gini-gini aja? Masa kuliah mau dibawa tuh perilaku-perilaku jelek dari SMA? Jadi pas masuk SMA, gue bukan memutuskan sih, emang harus berubah gak sih? Iya. Karena masa orang mau gitu-gitu aja. Nah, awal gue berubah itu gue memutuskan yang paling basic banget ya, yang gue lakuin itu pas masuk kuliah adalah yang gue terapin dalam diri gue adalah dalam hal pertemanan sih. Pertemanan, karena gue mikir kalau pertemanan tuh yang paling basic gak sih kalau kita ada di lingkungan kuliah, bener gak? Bener sih. Bener kan? Jadi gue mau nyaranin banget untuk semua teman-teman yang mau masuk kuliah atau mau, pokoknya harus mendulukan tentang pertemanan sih, kayak maksudnya milih teman gitu ya. Jadi itu yang salah satu faktor untuk berubah. Nah, ngomongin masa temen nih. Yes. Boleh dong bagi tipsnya. Tips Teman yang berkualitas. Tips teman yang berkualitas. Kalau buat gue nggak ada tips khusus sih, karena maksudnya gini, kalau orang dulu itu pasti bilangnya kita itu temenan nggak boleh milih-milih nggak sih, bener nggak sih? Bener. Tapi kalau menurut gue ada konteksnya gitu. Kita nggak boleh milih-milih teman kalau konteksnya adalah lo orang kaya dan lo nggak mau temenan sama orang yang biasa aja, itu nggak boleh. Tapi kalau konteksnya lu berteman dengan orang yang lu pengennya berteman sama orang yang positif, itu nggak apa-apa. Milih-milih teman, kayak untuk milih teman yang nyari temennya tuh yang temen Lingkungan lebih baik lah ya. Bener, kayak nyari teman yang temennya ini tuh bisa ngangkat nilai diri lo gitu loh. Gitu sih. Terus karena orang-orang di sekitar kita itu menentukan personality kita. Karena lo tau gak sih Dit, sekarang ini mungkin teman-teman udah pada tahu atau yang belum tahu, gue mau ngasih tahu. Kalau kita tuh sekarang ngelamar kerja, nggak sedikit orang yang pengen ngerekrut kita itu ngeliat dari sosial media kita. Iya. Gue pernah dikasih tahu sama salah satu adalah orang yang suka merekrut gitu. Dia
mengintip sedikit dari sosial media kita tentang apa yang kita posting, apa yang kita pokoknya apa yang kita lakukan di sosial media itu dia bisa lihat, karena dari situ aja dia bisa apa ya namanya, menilai lah personality kita tuh kayak apa. Makanya penting banget untuk cari temen yang maksudnya yang bisa Nge-glow up. iya bener, nge-glow up bukan nge-glow down ya. Iya. Jadi kayak harus banget sih bergaul. Kayak lu tahu ini gak sih, kayak peribahasa yang bilang kalau aduh berat banget bahasa gue. Peribahasa yang bilang kalau kita bergaul sama orang, sama tukang parfum, kita akan ikutan wanginya. Tapi Iya. kalau kita bergaul sama tukang pandai besi, pasti walaupun kita nggak kecepatan apinya, pasti kita akan tetap bau besi gitu. Makanya that's why gue bilang milih-milih temen itu penting banget sih. Penting. Milih-milih temen, karena kalau yang gue tahu ya, ini kejadian juga sih di beberapa temen gue yang maksudnya dia tuh berteman sama siapa aja, yang temennya itu tuh kayak malah bawa dampak negatif, bukan dampak negatif sih, kayak apa ya, pokoknya bukannya tambah bener, malah ya udah di situ-situ aja gitu. Dan gue nggak mau punya teman kayak gitu, bukannya nggak mau sih, kayak gue lebih milih punya teman yang bisa membawa gue ke arah yang Lebih baik gitu. lebih baik gitu. Terus sama jangan temenan sama orang yang males, yang pokoknya yang teman-teman yang pokoknya yang lu kalau ketemu dia nih kayak bawaannya males gitu, kayak bawaannya pengen marah-marah gitu, jangan deh, jangan temenan sama orang kayak gitu. Itu sih, jadi intinya temenan sama orang yang bisa bawa, Support lah ya. bener, yang bisa bawa diri lo ke arah yang lebih baik gitu. Nah, lu pernah gak sih, Div? Aus ya. banget. Kenapa? Lu pernah gak sih takut memulai sesuatu saat perkuliahan ini gitu? Takut mulai sesuatu? Pernah lah, pasti pernah. Semua orang pasti pernah. Orang yang sekarang udah sukses pun pasti pernah takut melakukan sesuatu. Kayak takut melakukan sesuatu tuh sama aja kayak stuck di zona nyaman gak sih? Iya, karena semua orang pasti pernah stuck di zona nyamannya mereka, dan itu tuh ada beberapa hal yang melatar belakang itu. Yang pertama adalah karena dia takut untuk mulai sesuatu. Yang kedua adalah dia udah nyaman sama kegiatan-kegiatan dia yang itu, kayak ngerasanya tuh gue udah, maksudnya kayak siklusnya di situ-situ aja, jadi dia nyaman, dia nggak mau Udah keluar. stuck banget lah. Iya, jadi dia nggak mau nyoba sesuatu yang di luar kemampuan dia. Padahal dia mampu, cuma dia nggak. Gak mau keluar dari zona nyaman. Iya gitu. Jadi makanya kalau setiap ada kesempatan gitu ya, setiap ada kesempatan tuh harusnya dimanfaatin aja. Kalau misalnya ditanya takut atau enggak, pasti takut. Cuma balik lagi, goals kita tuh apa? Kita harus punya goals. Kalau kita udah punya goals, pasti kita bakal berani untuk, kalau kita punya goals, pasti kita bakalan berusaha untuk nyampe ke goals itu. Kalau nyampe ke goals itu juga kan berarti kita harus maju ke depan. Kita nggak bisa stuck di situ-situ aja. Jadi kalau buat teman-teman yang masih takut gitu ya, kalau masih takut, tipsnya lakuin aja, karena kita nggak tahu. Kalau lu pernah gini nggak sih? Gimana tuh? Kita pengen lakuin sesuatu tapi kebanyakan mikir nanti gimana ya. Pernah gitu gak? Pernah sih. Pernah gitu ya. Padahal kalau kayak gitu nggak apa-apa. Cuma yang penting, padahal kita nggak tahu loh kalau udah dilakuin tuh kayak gimana, ya kan? Padahal makanya gue minta untuk teman-teman, ini gue juga ya, gue kalau misalnya pengen melakukan sesuatu tapi ngerasa takut tuh, mindset aja dirubah. Maksudnya dirubah tuh kayak, ini tuh kalau dikerjain pasti bisa gitu. Nah, dan setelah udah dikerjain tuh emang beneran bisa, emang beneran gue bisa untuk ngelakuin itu loh. Jadi makanya takutnya dikesampingin dulu, kita lakuin dulu apa yang menurut kita bener, baru deh. Berarti kita harus berani dulu ya. Kalau kita Berani berani dulu. kita bakal terus maju. Bener, karena kalau kita nggak mau maju tuh kayak gimana ya, potensi kita gitu-gitu aja nggak sih, kayak nggak ada peningkatan gitu. Iya. Karena kalau mau sukses, misalnya sukses itu ada di level 10, kitanya ada di level 1. Dari level 1 ke level 10 itu kan kita harus jalan gitu kan. Kalau misalnya kita stuck di level 1 itu aja, kita nggak bakal bisa ke level 10. sukses. Iya, jadi gitu. Makanya berani aja.
Jangan dengerin kata-kata orang lain boleh sih, cuma dengerinnya tuh yang kritik orang lain tuh perlu ya, perlu untuk Introspeksi. iya, untuk introspeksi diri kita sendiri. Cuma kalau komentarnya kayak udah nggak usah dikerjain gitu, nggak usah dikerjain bla 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 kayak gitu, suka denger kan pasti, itu kayak gitu nggak usah didengar. Jadi Dengerin kayak, yang support aja sih ya. benar, jadi kayak berani aja. Nah, karena sekarang tuh masa pandemi kan, Yes. di masa pandemi ini gimana sih tipsnya mengalami sikap perkuliahan pada masa online gini? Ini lucu sih pertanyaannya, bukan lucu sih, kayak gimana? Kalau awal kuliah online itu pasti kita ngerasanya stres gitu gak sih? Heboh kayak, aduh ini gimana ya gitu, Iya, kayak. gimana? Iya gitu kan, kayak aduh ini gimana ya, kayak nggak bisa nih, kita nggak bakal efisien nih kalau kuliah sambil online gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, pasti itu ada positifnya gak sih? Iya. Positifnya tuh kayak kita jadi lebih fleksibel, kayak makan sambil kuliah gitu kan. Kalau di offline kan nggak bisa kayak gitu Iya, kan, kalau nggak diteriakin guru loh. Iya. Makanya kayak coba dilihat dari perspektif yang berbeda sih, kayak pasti adalah sisi enaknya gitu. Nah, terus tadi apa pertanyaannya? Sorry, aduh lupa gue. Tips pengalaman dalam kuliah online gitu. Oh, pengalaman dalam kuliah online ya. Kayak tadi ya, pengalamannya tuh palingan kita harus lebih produktif gak sih? Maksudnya produktif gini, kan kalau online itu kan kita kadang ada yang dosen yang mengharuskan kita on kamera atau enggak off kamera, Iya. gitu kan. Kalau misalnya dosennya nggak mengharuskan kita on kamera tuh udah enak banget sih. Kalau ditanya lo tinggal jawab, jawabannya tinggal bisa searching di Google, Iya, gitu kan. benar Itu tuh udah termasuk Gampang nilai banget. plus ya itu loh, iya. Terus makanya itu tuh kalau kuliah online tuh enaknya gitu. Kalau kayak gitu misalnya kita ditanya, kan kita bisa langsung cepat-cepat googling gitu kan, jawab dapat nilai, enak. Kalau misalnya offline kan kita belum tentu kayak gitu kan, makanya itu tipsnya adalah berani aja jawab. Padahal jawaban lu juga kan searching juga kan. Iya kayak gitu. Terus yang kedua, kalau versi gue ya, selama kuliah online ini kan kebanyakan di rumah ya. Iya. Jadi harusnya kita lebih bisa nge-explore apa yang kita lakuin. Kayak dulu sebelum kuliah online tuh kerjaan gue cuma gitu-gitu aja kan. Setelah online, gue ini jujur ya, setelah online gue sekarang kegiatannya banyak. Gue sekarang suka ngelukis. Gue lagi nyoba-nyoba bikin lagu, walaupun ya gitulah. Lukis apa tuh BTW? Ngelukis apa aja yang bisa gue lukis gitu. Terus ya kayak gitu-gitu sih yang sebelumnya nggak gue lakuin karena ada kuliah. Waktu luang. Iya, waktu luang di kuliah online ini gue jadi bisa nemuin sebenarnya gue bisa ngelakuin ini loh gitu. Banyak yang bisa dieksplor sih. Benar banget. Kayak gitu sih. Iya. Terus ya udah gitu aja sih. Kalau lu apa nih, Dit? Apa gimana nih? Kuliah online? Apa? Ya, enjoy sih. Iya, terus Awalnya cuma 2 minggu. iya, Keterusan 2 keterusan. tahun. Enak tapi Enak sih, gue betah. Nyaman? Oke. Kalau Lu lu- gimana? nyaman, cuma ya oleh-olehnya mata gue. Oh ya. Iya kan, mata nih, jadi kayak kalau ngeliat jauh udah nggak bisa, oleh-olehnya itu sih. Cuma lu pengen sampai kapan nih kuliah online? Gimana ya? Ya terusan aja kali ya. Astaga, jangan gitu dong. Ya enggak sih, yang pastinya pingin sih offline lagi. Biar bisa ketemu sama yang lain juga. Iya. Wah, nggak kerasa ya, udah lama nih, lumayan lama gak sih kita ngobrol-ngobrol? Iya lama nih, lumayan ya. Udah lumayan lama nih. Ternyata seru juga ya berbagi Seru banget. pengalaman. Seru banget. Semoga apa yang gue kasih tahu, apa yang gue bagiin ke teman-teman juga bisa diikutin sih, kayak oh iya bener nih kayak gini nih, kayak gitu, bisa jadi contoh yang baik untuk teman-teman lainnya. Walaupun kayak gini tuh pasti banyak up and down-nya nggak sih, kayak back struggles, tapi ya udahlah, jalanin aja. gitu. Oke. Makasih sebelumnya untuk sharingnya Widi. Sama-sama. Apa namanya? Makasih juga Dita udah nanya-nanya, padahal ya Allah gitu.
Gak apa-apa, makasih juga semuanya yang udah nonton ya. Semoga yang lainnya dapat inspirasi lah ya, motivasi. Amin. Ya. Semoga. Kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Yes, terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Change for the better. Easy Easy tips. See you again. See you. Bye. Bye.